Ini saya akan menjelaskan jurnal khusus. Jadi jurnal khusus itu adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan yang sering terjadi sesuai dengan jenis transaksinya. Penggunaan jurnal khusus akan menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Selain itu, memungkinkan adanya pembagian tugas atau pekerjaan dalam mencatatan yang dilakukan oleh beberapa orang, sehingga proses pencatatannya lebih efektif dan lebih efisien. Adapun perbedaan dari jurnal umum dan jurnal khusus, yang pertama dari sisi bentuk. Untuk bentuk, jurnal umum terdiri dari 5 kolom, yaitu kolom untuk tanggal, akun, referensi, kemudian kolom untuk debit dan kredit. Sedangkan jurnal khusus, jumlah kolomnya menyesuaikan kebutuhan pada masa masing-masing kelompok transaksi. Jadi, jumlah kolom untuk jurnal penjualan itu lebih sedikit daripada jumlah kolom pada jurnal pengeluaran kas. Kemudian perbedaan dari segi pencatatan. Untuk jurnal umum, pencatatan transaksinya dilakukan secara kronologis, sedangkan pada jurnal khusus, pencatatan transaksi dikelompokkan sesuai dengan jenis transaksi. Lalu ada sisi posting. Setiap jurnal umum, posting dilakukan setiap kali transaksi, sedangkan pada jurnal khusus, posting dilakukan pada akhir bulan. Dan perbedaan yang terakhir dari pihak yang menggunakan jurnal umum itu digunakan untuk perusahaan yang jumlah transaksinya masih sedikit, sedangkan jurnal khusus digunakan untuk perusahaan yang jumlah transaksinya banyak dan sering terjadi. Ini adalah bentuk dari penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas itu digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan uang tunai. Uang tunai itu namanya kas bertambah. Kas bertambah itu di sisi debit. Lalu ada potongan penjualan. Ini digunakan saat perusahaan memberikan potongan penjualan pada pelanggan. Jadi kita bisa menulis berapa potongannya di situ. Di sisi kredit ada menjelaskan di mana kas itu bertambah. Tapi ketika kas bertambah bukan dari piutang dan bukan dari penjualan, maka kita tulis di serba-serbi. Nah, ada contoh transaksi yang berhubungan tentang jurnal penerimaan kas. Yang pertama, Tuan Raka menyetorkan uang tunai sebagai penambahan modal yaitu sebesar 10 juta. Jika kegiatan setoran modal, maka debitnya kita pilih kas. Lalu kreditnya kita pilih modal. Karena tidak ada modal, kita tulis di serba-serbi di akun. Lalu pada contoh kedua, pada tanggal 3 dijual secara tunai barang dagangan seharga 1 juta dengan memberikan diskon sebesar 10%. Setelah kegiatan menjual barang secara tunai, maka kalau kita menjual barang secara tunai kan kita mendapat uang. Jadi kita isi di debitnya, kita isi kas. Karena kita membelikan potongan, maka uang yang kita peroleh tidak 1 juta tapi dikurangi 10%. 10% kita kali 1 juta, jadi sebesar 100.000 untuk diskonnya. Jadi kita tulis debitnya kas, kita tulis 900.000. Lalu potongan penjualannya kita isi 100.000, kreditnya kita isi 1 juta di penjualan. Lalu ada nomor 5 untuk jurnal penerimaan kas, diterima pembayaran transaksi pada tanggal 2 Januari. Tanggal 2 Januari kita menjual barang kepada toko idola sebesar 2 juta dengan syarat pembayaran 3/10 N/30. Ternyata toko idola melunasi tanggal 5. Tanggal 5 ke tanggal 2 kurang dari 10 hari. Jadi kita memberikan potongan seharga 3%. Jadi uang yang kita peroleh tidak seharga 2 juta. Potongan yang kita berikan adalah 3% kali 2 juta sama dengan 60.000. Jadi kas yang kita terima 1.940.000. Itu jangan lupa kita tambah 2.840.000 ditambah 60.000. Jangan lupa harus balance. Bentuk jurnal khusus yang kedua yaitu jurnal pengeluaran kas. Pengeluaran kas digunakan untuk mencatat transaksi pengeluaran uang tunai seperti pembelian barang, dagang, melunasi utang, membayar barang, pengambilan privat berupa uang tunai. Contoh soal yang pertama, membeli barang dagangan kepada toko abadi seharga 200.000 secara tunai dan memperoleh diskon sebesar 10%. Nah, mendapatkan diskon, jadi kita hitung 200.000 dibagi 10%, dikali 10%, jadi 20.000. Jadi uang yang dikeluarkan hanya 180.000. Jadi kita tulis di debit pembeliannya 200, di kredit kas 180 dan di potongan pembelian 20.000. Lalu soal yang ketiga, dibayar sewa gedung untuk masa 1 tahun sebesar 1.200.000. Beban bertambah di sisi debit kita pilih beban sewa. Tidak ada kolom untuk beban sewa, jadi kita tulis di serba-serbi. Lalu soal nomor 5, dibayar uang sebesar 500.000 untuk pembelian perlengkapan kantor. Perlengkapan kantor dibayar tunai. Kita tulis di serba-serbi, kita tulis perlengkapan sebesar 500.000. Kreditnya kita pilih kas 500.000. Lalu contoh nomor 7, pemilik mengambil uang untuk kepentingan pribadinya sebesar 200.000. Kas keluar lagi. Ini namanya prive kalau bertambah di sisi debit. Debit kita taruh di serba-serbi. Kita tulis prive seharga 200.000. Lalu di kredit juga 200.000. Lalu soal nomor 9, melunasi pembelian barang dagang tanggal 2 Januari. Ternyata tanggal 2 Januari kita membeli dari toko kasih peralatan kantor seharga 500.000 dengan syarat pembayaran 2/10 N/30. Karena kita melunasinya kurang dari 10 hari, berarti kita mendapatkan diskon besar 2%. Jadi kita hitung 2% dikali 500.000 sama dengan 10.000. Jadi kas yang dikeluarkan adalah 500.000 kurang 10.000, maka 490.000. Khususnya tinggal kita masukkan seperti biasa. Kita jumlahkan ya. Jadi kita hitungkan seperti biasa aja.
Uang dagang 500.000, pembelian 200.000, jumlah 1.900.000, lalu di kas ada 570.000, lalu ditambah 30.000. Tanya balance ya di antara debit dan kredit yaitu 2.600.000. Ada jurnal penjualan. Jurnal penjualan itu ada tanggal, nomor faktur, keterangan, ref, syarat pembelian, piutang dagang itu D, lalu penjualannya di kredit. Karena jurnal penjualan itu digunakan untuk mencatat transaksi penjualan secara kredit. Lalu kita ke contoh soal nomor 1, dijual barang dagang kepada toko idola seharga 2 juta dengan syarat pembayaran 3/10 N/30. Kita isi tanggal 1, nomor faktur 251, keterangan idola, syarat penjualan 3/10 N/30, piutangnya atau dagang penjualan kita isi 2 juta. Yang kedua, dijual lagi barang udah lintang 3 juta. Jadi kita masukkan saja sama seperti sebelumnya. Lalu contoh lagi yang ketiga, dijual secara kredit barang dagangan seharga 4 juta kepada toko Sahara dengan syarat pembayaran 2/10 N/30. Kita tulis sama seperti yang atas-atasnya ya. Kita jumlahkan ya, totalnya 9 juta. Lalu yang terakhir adalah jurnal pembelian. Jurnal pembelian itu digunakan untuk mencatat transaksi pembelian secara kredit, baik pembelian barang dagang, perlengkapan, peralatan, atau yang lain, pokoknya secara kredit. Contoh soalnya yang pertama, membeli peralatan secara kredit, dibeli dari toko kasih peralatan kantor secara 1 juta dengan syarat pembayaran 2/10 N/30. Ada pembelian dan ada syaratnya, berarti membeli secara kredit. Lalu kita lihat ini membeli barang dagang atau apa. Ternyata tanggal satunya kita membeli peralatan, maka peralatan kantornya tambah, kita taruh di debit. Kita taruh di serba-serbi. Kita masukkan saja seperti biasa. Kita masuk ke soal nomor 2, diterima faktur dari CV Andika untuk barang yang dipesan seharga 2 juta dengan syarat pembayaran 2/10 N/30. Kita masukkan saja secara biasa, jangan lupa melihat soalnya karena ini pembelian, jadi kita masuk di debit 2 juta. Kreditnya yang jelas akan masuk di utang dagang 2 juta juga. Lalu soal yang 3, dibeli barang dagangan dari toko Rahayu dengan harga 3 juta dengan syarat pembayaran 3/10 N/30. Biasa menurut soal, karena ini pembelian, kita masuk di pembelian dengan harga 3 juta. Seperti biasa ya dimasukinnya. Kita jumlahkan, sisi debit harus sama dengan sisi kredit. 5 juta ditambah 1 juta, 6 juta. Itu debit, kreditnya juga 6 juta, jadi balance. Lalu ada jurnal umum. Ada beberapa transaksi dagangan yang tidak bisa masuk dalam 4 jurnal 4 tadi. Lalu kita akan tetap membutuhkan jurnal umum. Pada perusahaan dagang itu digunakan untuk mencatat transaksi yang tidak bisa dicatat dari keempat jurnal tersebut. Contohnya retur pembelian kredit, retur pembelian jualan kredit, atau mencatat transaksi memorial seperti brief barang dagang oleh pemilik. Kita masuk ke contoh soalnya, yaitu yang pertama, dikirim nota debit kepada CV Andika untuk barang yang dikirim kembalian karena rusak. Kita taruh di keterangan utang, lalu retur pembelian. Utang itu debit 300.000, lalu retur pembelian kredit 300.000. Jangan lupa kita tulis keterangannya dari toko CV Andika. Dan nomor 2, dikeluarkan nota kredit kepada toko Mandala seharga 200.000. Masukkan seperti biasa, retur penjualan di debit, piutang di kredit, sama-sama 200.000. Kita tulis di bawahnya itu toko Mandala. Lalu ada contoh lain, pada tanggal 3, pemilik mengambil barang dagang untuk kepentingan pribadinya seharga 100.000. Kita tulis di yang ketiga ini brief, yaitu di debit 100.000, di kredit 100.000. Jadi bawahnya juga penjualan.